Di Makassar, Sulawesi Selatan digelar unjuk rasa menuntut kehidupan layak dan perlindungan buruh pada hari ini. Dan kita telah bergabung bersama Raff Kaffi di lokasi. Selamat siang, Raff. Ada berapa titik demonstrasi di Makassar? Ya, dia untuk memperingati Hari Buruh Internasional di Makassar sendiri saat ini juga diperingati dengan menggelar aksi rasa. Ada sekitar 19 titik yang tersebar di kota Makassar, baik itu di kampus, kemudian juga ada di beberapa kantor pemerintahan seperti Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, di flyover tol Reformasi, dan mereka berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang di belakang saya ini mungkin dapat Anda saksikan juga. Bea, untuk saat ini mereka sedang break sholat duhur sehingga nantinya aksi akan dilanjutkan setelah sholat duhur berakhir. Dan lebih dari 5 konfederasi serikat buruh mereka berkumpul setelah sebelumnya mereka menggelar aksi di beberapa titik dan memulai aksinya berkumpul di Jalan Tol Reformasi, kemudian mereka berkumpul bersama-sama di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyuarakan aksi-aksi dan juga tuntutan mereka yang seperti misalnya untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan, kemudian mewujudkan perlindungan hak pekerja dan perlindungan terhadap pekerja migran, kemudian juga kesejahteraan sosial, termasuk diantaranya ini dia berkaitan dengan kesejahteraan driver transportasi online. Selain itu juga mewujudkan agar adanya kebebasan berserikat, kemudian juga menolak pemberangusan serikat buruh begitu. Dan ini aksi-aksi ini dia juga mencerminkan keadaan ekonomi yang saat ini mereka rasakan. Seperti halnya PHK yang banyak terjadi di Indonesia. Mereka juga menyuarakannya dan berharap bahwa pemerintah menemukan solusi yang tepat dan terbaik bagi nasib para buruh, termasuk diantaranya memberikan insentif kepada pelaku-pelaku usaha agar rentetan aksi ekonomi yang saat ini dirasakan oleh para buruh ini tidak berimbas kepada kesejahteraan mereka. Tentu saja aksi-aksi ini memang bertepatan dengan kondisi ekonomi yang menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Momentum May Day 1 Mei 2025 ini menjadi momentum mereka bisa menyuarakan aksinya untuk bisa didengarkan oleh pemerintah. Termasuk diantaranya adalah menyuarakan aksinya di depan gedung DPRD Provinsi dan mereka berharap nantinya akan diterima anggota dewan. Untuk jalannya aksi sendiri, Dea, ada pengawalan untuk di Kota Makassar sendiri sekitar 2.850 personil gabungan baik dari TNI dan juga Polri. Selain mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, pihak kepolisian juga mengamankan arus lalu lintas yang dihimbau kepada para pengguna jalan. Ada beberapa titik yang harus dihindari, salah satunya adalah di perempatan Jalan Tol Reformasi dan di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Raff. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, apakah ada hal baru dalam hal ini adalah tuntutan dari para buruh di May Day tahun ini? Raff, bisa mendengar suara saya di studio? Ya, baik, nampaknya kita sudah terputus komunikasi dengan Raff Kaffi. Terima kasih Raff sudah melaporkan langsung dari Makassar di Sulawesi Selatan. Berikutnya, kita akan pantau langsung situasi peringatan Hari Buruh di kawasan Monas. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Novanaya Antaka. Selamat siang, Naya. Naya, saya lihat di belakang Anda ada ribuan buruh yang merayakan May Day pada siang hari ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea dan juga pemirsa. Baru saja pidato kenegaraan dari Prabowo Subianto sekaligus menjawab tuntutan para buruh yang hari ini kurang lebih 200.000 buruh berkumpul di Monas untuk merayakan sekaligus memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya di Hari Buruh Internasional. Yang menarik juga
untuk pertama kalinya setelah 60 tahun Hari Buruh Internasional, di mana pertama kali Presiden pertama Soekarno pada tahun 1965 ini menghadiri Hari Buruh Internasional, dan kali ini Prabowo Subianto juga datang dan juga menyambut langsung para buruh di atas panggung, dan tentunya meskipun panas terik, para buruh juga sangat antusias untuk menantikan seperti apa jawaban-jawaban dari Presiden Subianto. Dan tadi sebelumnya dari ketiga pimpinan Federasi Pekerja Serikat Indonesia juga telah menyampaikan ada 6 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama ini adalah terkait penghapusan outsourcing, kemudian pembentukan Satgas PHK, kemudian juga terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memang dirasa tidak berpihak kepada para pekerja dan juga buruh, kemudian juga terkait perlindungan pekerja rumah tangga atau ada pengesahan RUU PPRT, dan juga terkait korupsi. Ini juga terkait rancangan undang-undang perampasan aset, ini juga menjadi tuntutan dari para buruh. Dan Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemudian langsung menjawab. Yang pertama, kalau terkait outsourcing, Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan menghapus outsourcing. Namun sekali lagi para buruh juga Prabowo mengingatkan untuk bisa realistis, bisa menjaga dan juga melihat kepentingan para investor, karena bagaimanapun juga ketika para investor nyaman dan juga percaya kepada Indonesia, artinya juga nanti akan membangun pabrik yang tentunya menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja baru bagi Indonesia. Kemudian kedua terkait upah layak. Prabowo Subianto juga menekankan upah layak kesejahteraan para buruh ini menjadi salah satu hal yang penting, di mana salah satunya ia menekankan bahwa menghimbau seluruh perusahaan supaya bisa memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya dan tidak melakukan PHK seenaknya. Artinya ketika melakukan PHK, hak-hak para pekerja ini juga harus diperhatikan dan menjadi kewajiban. Kemudian juga terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selama ini Omnibus Law dianggap memang kontra terhadap para buruh, ini juga menjadi perhatian dengan membentuk Satgas PHK. Artinya ini juga sudah berjalan dengan pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga mengatakan Satgas PHK juga akan dilakukan untuk memastikan kesejahteraan para pekerja ini tidak ada lagi PHK yang seenaknya, artinya para pekerja dapat diberikan hak-haknya dengan baik. Kemudian juga selain itu juga Prabowo Subianto juga akan memberikan hadiah kepada para buruh hari ini, yaitu dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Nasional, di mana Dewan Kesejahteraan Nasional ini nanti terdiri dari para pimpinan federasi yang tugasnya adalah untuk memberikan masukan kepada Presiden Prabowo ketika ada undang-undang ataupun kebijakan yang memang tidak berpihak kepada para pekerja. Selain itu juga ada Dewan Nasional, ada juga Satgas PHK yang rencananya nanti dalam waktu dekat ini Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan di Istana Bogor untuk mempertemukan 150 pimpinan Federasi Serikat Pekerja Indonesia dengan 150 pimpinan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk bisa memberikan ruang dan tentunya untuk membuat kesejahteraan para pekerja dan buruh Indonesia ini semakin lebih baik. Tentunya kita berharap semua jawaban-jawaban ini memang menjadi angin segar para buruh dan juga pekerja Indonesia, dan tentunya ini bukan hanya wacana saja, dan tentu kita berharap implementasi dan juga praktek langsung untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh di Indonesia ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dea. Baik, Naya, adakah informasi hingga pukul berapa perayaan May Day di kawasan Monas akan dilangsungkan? Baik, nampaknya kita juga terputus komunikasi dengan Nova Naya Antaka. Terima kasih laporan langsung Naya dari Jakarta. Selanjutnya kita akan ke kawasan lain. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Kita akan pantau, sepertinya Iwan berada di kawasan Patung Kuda di Jakarta Pusat. Selamat siang Iwan. Saya lihat suasana berbeda dengan di Monas terjadi di belakang Anda. Boleh digambarkan situasi di sana seperti apa, Iwan?
Ya baik, terima kasih Dea. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan sekitaran Patung Kuda. Dan seperti yang Anda bisa lihat Dea, di belakang saya ini ada aksi unjuk rasa dari buruh yang dari GSPMII. Jadi memang para buruh ini tadi baru saja tiba sekitar 15 menit yang lalu, dan mereka memang tidak tergabung dengan massa buruh yang berada di kawasan Monas. Jadi tadi kami sempat berbicara dengan salah satu peserta aksi massa di sini. Jadi mereka memang sengaja untuk tidak ikut bergabung dengan rekan buruh lainnya yang merayakan di kawasan Monas bersama Presiden, karena mereka mengaku memiliki tuntutan tersendiri kan. Walau demikian, seperti yang diketahui, seperti yang bisa dilihat, memang tuntutannya sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Seperti misalnya adanya upah layak, kemudian penghapusan sistem kerja atau sistem outsourcing, kontrak kerja, menolak PHK, dan juga revisi Undang-Undang Tenaga Kerja dengan melibatkan para buruh. Jadi sebenarnya dari sisi tuntutan sebenarnya memang sama dengan yang massa-massa buruh yang berada di kawasan Monas, akan tetapi mereka memang memilih untuk tidak bergabung seperti itu. Dan mereka kemudian melakukan aksinya tepat di depan patung kuda ini, di bundaran patung kuda ini. Oleh karena itu kemudian untuk pengamanannya dari pihak kepolisian juga kemudian menutup jalan yang menuju ke arah Medan Merdeka Barat. Jadi memang seperti tadi sudah disebutkan bahwa memang untuk demo kali ini memang polisi untuk rekayasa lalu lintasnya dilakukan secara situasional. Jadi seperti ini, ketika misalnya ada aksi unjuk rasa yang kemudian mengarah ke arah istana melalui jalan Medan Merdeka Barat, kemudian polisi melakukan penutupan jalan seperti itu. Akan tetapi jalan Merdeka Barat dari arah utara menuju ke arah selatan, dari arah istana menuju ke arah bundaran Hotel Indonesia itu masih dibuka. Dan akan tetapi seperti yang kita bisa lihat di situ, situasinya pun saat ini masih macet begitu ya, karena memang pada saat ini para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa ataupun perayaan di kawasan Monas ini sudah selesai melakukan. Kita bisa lihat itu Pak Prabowo sudah keluar dari kawasan Monas, dan tampaknya ia akan kembali entah ke Kertanegara atau ke Hambalang seperti itu. Dan untuk yang berada di Monas sendiri, para buruh ini memang sudah membubarkan diri begitu ya, karena memang setelah Prabowo selesai melakukan pidato kebangsaan, mereka akan membubarkan diri. Dan tetapi untuk arus lalu lintas juga memang belum ditutup. Akan tetapi seperti kita ketahui di Monas tadi banyak sekali massa, oleh karena itu dipastikan nanti akan terjadi ketersendatan ataupun kepadatan di lalu lintas. Walaupun demikian, polisi memang tidak menutup jalan, terutama dari jalan Medan Merdeka Barat yang dari arah utara atau ke arah ke Monas. Seperti kita lihat, Pak Prabowo tampaknya masih membagi-bagikan semacam souvenir atau apa. Jarak kami cukup jauh, jadi kami tidak bisa mengetahui secara pasti. Dan kita lihat itu para buruh saat ini sedang mengurumuni Presiden Prabowo yang tadi baru saja memberikan pidato kebangsaan. Pidato kebangsaan Prabowo sendiri, Dea, tadi memang cukup menarik begitu ya, karena Pak Prabowo kemudian berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang tugasnya nanti akan mempelajari tentang keadaan para buruh, regulasi, dan lain sebagainya, dan kemudian memberikan nasihat kepada Presiden terkait dengan kondisi para buruh tersebut. Dan selain itu yang juga cukup menarik adalah Prabowo Subianto mendukung Marsinah ataupun tokoh buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Jadi ini memang cukup menarik begitu ya secara politis, bahwa perjuangan para buruh dari zaman Marsinah sampai saat ini mulai diakui oleh negara seperti itu. Dan untuk pengamanannya sendiri di kawasan Jakarta sendiri total ada sekitar 13.000 polisi, dan juga dibantu TNI dan aparat Pemda seperti misalnya dari Satpol PP yang ikut mengamankan jalannya perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Jakarta ini. Dan sebenarnya dari pihak kepolisian juga sudah mengatur sedemikian rupa untuk arus lalu lintas, arus massa begitu ya, agar tidak terjadi kepadatan di satu titik. Jadi misalnya untuk bis-bis yang berasal dari arah timur, seperti misalnya dari Bogor, dari Bekasi, Tangerang, itu massanya ataupun massa buruhnya itu akan dialirkan melalui pintu timur yang di dekat Gambir. Dan kemudian untuk massa yang dari arah barat seperti dari Tangerang, Banten itu dialirkan melalui pintu utara, dan kantong-kantong parkir pun disiapkan di kawasan Kemayoran, kemudian juga di kawasan GBK, di kawasan Senayan, dan lain sebagainya. Walau sampai saat ini memang situasinya masih terkendali dan
agak cukup padat lalu lintasnya, tapi kami sarankan bagi Anda warga Jakarta untuk menghindari titik-titik terjadinya aksi unjuk rasa ataupun perayaan May Day ini. Seperti misalnya di kawasan Monas ini dan kemudian juga di kawasan DPR, GBK dan juga kantong parkir karena bisa dipastikan akan terjadi kepadatan lalu lintas. Dan sejauh ini aksi unjuk rasa ataupun perayaan May Day di sekitaran Patung Kuda ini masih berjalan cukup kondusif. Untuk sementara kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Iwan Hermawan dari Patung Kuda di Jakarta Pusat. Demonstrasi juga dilakukan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak yang sudah menyatakan bahwa pihaknya tidak bergabung dalam agenda May Day yang akan dihadiri atau yang telah dihadiri oleh Presiden Prabowo di Monas pada siang hari ini. Langsung saja kita bergabung dengan Mahardika Utama di depan gedung DPR MPR RI. Selamat siang, Dika. Saya lihat di belakang Anda juga masih banyak buruh yang menyuarakan tuntutannya. Silahkan dengan laporan Anda. Dea, saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi bisa saya gambarkan bahwa situasi aksi massa Hari Buruh Internasional di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat memang tidak seramai, tidak seperti lautan manusia yang terlihat di lapangan Monas. Jumlahnya hanya sekitar 200-an orang saja yang berlangsung sejak pagi hari tadi, tetapi sampai siang hari ini saya bisa pastikan jumlahnya terus bertambah, apalagi ada juga massa buruh yang masih berkumpul di titik lainnya untuk nanti kemudian akan berkumpul di tempat saya melaporkan, tepatnya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu massa dari Gerakan Buruh Rakyat Bersama Masyarakat atau Gebrak yang nanti akan bergabung dengan aksi massa yang ada di sini bersama dengan sejumlah aliansi yang sudah melakukan orasi sejak pagi hari tadi, dan ini menariknya didominasi oleh kaum perempuan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu aksi peserta massa buruh internasional hari ini dengan Mbak Salsabila dari Aliansi Perempuan Indonesia. Ya. Saya ingin bertanya kenapa aksinya digelar di sini sementara di Monas ada 200.000 lebih buruh yang berada di sana dan juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, jadi aksi kami di sini Aliansi Perempuan Indonesia itu lebih utamanya menuntut penolakan terhadap solusi palsu yang disampaikan oleh pemerintah dan dijanjikan untuk buruh, sedangkan kami banyak dari buruh yang belum mendapatkan solusi nyata begitu atau pemenuhan hak-hak kami secara nyata dan perlindungan secara nyata bagi buruh terutama bagi perempuan. Dan kenapa diadakan di sini mungkin juga karena perbedaan sikap juga, walaupun secara umum mungkin tuntutannya sama. Saya rasa kawan-kawan buruh di Monas juga bukan berarti tapi kawan-kawan buruh di Monas menyuarakan isu buruh juga, termasuk soal isu undang-undang PPRT, kemudian juga kesejahteraan buruh dan sebagainya. Tapi memang kami di sini lebih fokus pada kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo terutama, dan bagaimana janji-janji terhadap buruh selama ini itu tidak terpenuhi gitu, dan yang solusi-solusi yang ditawarkan sejauh ini tidak tidak kemudian belum tentu mensejahterakan buruh secara jangka panjang begitu. Ini masih solusi pendek dan kami belum tahu apakah ini akan menjadi betulan solusi atau justru makin menyengsarakan buruh perempuan gitu. Oke, dari 6 tuntutan seperti penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, mewujudkan upah layak, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, RUU PRT, dan pemberantasan korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset tadi juga dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda juga tentu sudah mendengar beberapa kisi-kisinya. Apa tanggapan Anda terhadap dengan janji-janji Prabowo di atas panggung di Monas tadi? Iya, saya rasa baru saja kan Presiden Prabowo menyampaikan janji-janji bagi buruh, termasuk juga janji untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang PPRT yang kami sudah tuntut selama 21 tahun begitu. Kalau tidak salah dibilang akan disahkan atau dibahas secepatnya. Di satu sisi kami mengapresiasi tentu karena ini hal yang sebetulnya kami sudah tuntut sejak lama, tapi kami ingin ini bukan sekedar jadi janji di Hari Buruh, hanya karena ini Hari Buruh kemudian dia menjanjikan solusi-solusi seperti itu, tapi implementasinya secara nyata juga diwujudkan dan tentunya melibatkan kawan-kawan buruh dan perempuan dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya begitu. Oke. Kembali lagi soal aksi tadi, saya melihat banyak sekali aliansi pekerja perempuan di sini ya. Ada PPRT, kemudian juga ada pekerja seni dan juga sebagainya. Kenapa hal itu dilakukan di sini gitu? Apakah ada keinginan untuk memperluas makna atau diksi dari pekerja itu sendiri? Iya,
kami tentu sangat ingin makna pekerja atau diksi pekerja itu konteksnya lebih luas lagi, karena selama ini yang diketahui pekerja atau buruh itu hanya misalnya pekerja di kantoran atau buruh-buruh di pabrik gitu. Padahal sebetulnya banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat terutama perempuan itu tidak diakui sebagai pekerjaan, seperti pekerja rumah tangga itu masih belum mendapatkan perlindungan dan peraturan yang mumpuni mengenai pekerjaannya serta pemenuhan hak-haknya. Kemudian juga buruh informal, termasuk juga ibu rumah tangga itu juga adalah pekerja, karena kerja-kerja perawatan itu seringkali tidak dilihat sebagai suatu pekerjaan dan kemudian tidak diupah layak atau bahkan tidak diupah dan dihargai sama sekali itu. Jadi kami ingin melalui aksi ini kami memperluas juga konteks diksi kerja, kata kerja tersebut menjadi sesuatu yang lebih luas, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dan mendapatkan upah itu layak disebut sebagai pekerja gitu. Itu ada payung hukumnya. Iya betul, yang jelas payung hukumnya. Terakhir yang menjadi isu yang saat ini tengah menjadi ancaman bagi kelas pekerja tak terkecuali juga buruh adalah terkait dengan PHK. Bagaimana Anda melihatnya? Apalagi ada isu untuk pembentukan Satgas PHK. Ya, PHK ini masih sangat darurat ya, apalagi di beberapa bulan terakhir angkanya meningkat tajam, kalau tidak salah sampai 40.000 lebih itu dalam beberapa bulan terakhir, dengan berbagai alasan, salah satunya adalah efisiensi dari perusahaan. Nah ini kami rasa ini juga jadi sesuatu yang harus dikhawatirkan, dan pemerintah harus menawarkan solusi yang lebih dari sekedar di satu sisi Satgas PHK mungkin jadi sesuatu yang bagus, tapi yang jelas tidak bisa berhenti di situ juga, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku saat ini juga masih banyak yang diskriminatif terhadap buruh dan juga mengeksploitasi buruh. Kemudian juga banyak sektor pekerjaan yang tidak tercover oleh berbagai regulasi gitu, seperti PPRT atau misalnya buruh-buruh informal dan buruh perempuan lainnya. Jadi kami rasa itu penting untuk diwujudkan juga, jadi tidak cuma janji sebagai janji diadakan Satgas PHK dan semacamnya. Lowongan kerja juga harus ditingkatkan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Salsabila. Semoga apa yang disuarakan pada Hari Buruh Internasional hari ini didengar. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Itu tadi keterangan dari Salsabila Putri dari Asosiasi Perempuan Indonesia pada Hari Buruh Internasional. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Mahardika di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Selanjutnya kita akan lihat aksi peringatan buruh di Medan, Sumatera Utara. Langsung saja kita akan sapa produser lapangan CNN Indonesia, Agus Supratman. Selamat siang, Agus. Di Jakarta begitu banyak buruh yang melakukan demonstrasi dan juga merayakan Hari Buruh. Bagaimana dengan di Medan? Ya, Dea, saat ini ratusan buruh dari Federasi Serikat Metal Indonesia dan organisasi partai buruh sedang melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro. Sebelumnya masa aksi ini Ya, kami memohon maaf ada kendala teknis dari laporan di Medan, Sumatera Utara.